Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga masih sempat melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita. Oleh sebab itu wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya,
seraya melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, di tempat yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bersimpuh untuk menunjukkan bahwa kita adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kami akan mencoba untuk menyampaikan sebuah judul 5 penyebab bencana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat dari ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, Jaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah daripada manusia, perbuatan kaki tangan manusia. Itu semua Allah tampakkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah berkuasa atas semua yang kita lakukan, supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ditunjukkan oleh dunia Islam, bahkan seluruh dunia, musibah terjadi di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana. Bahkan di dalam negeri kita sendiri sangat beruntun. Musibah demi musibah telah berlangsung dan sampai dengan detik ini masih menimpa umat saat ini, di mana umat Islam adalah sebagai mayoritas umat manusia yang ada di Indonesia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, mengabarkan kepada kita bahwa semua ini akan terjadi. Terjadinya sesuatu ini bukan ajab dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan atas perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Selama manusia itu tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, maka itu akan berlangsung sampai dengan hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini kami bacakan hadis Rasulullah SAW yang dikabarkan 1400 tahun yang lalu. Rasulullah mengatakan, ya ma'saral muhajirin khamsun idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika 5 perkara itu menimpa kalian semua, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak mendapatinya. Rasulullah SAW mendoakan kita agar musibah ini tidak menimpa kepada kita. Akan tetapi yang terjadi hari ini, pertama kami sampaikan, ada 5 penyebabnya. Kata Rasulullah SAW, lam tajharil fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasafihimut ta'una wal auja' allati lam takun madat
fi aslafihim alladzina madaw. Pertama, kata Rasulullah SAW, tidaklah perbuatan keji seperti bahil, zina, minuman khamar, judi, merampok dan lain-lain dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan wabah penyakit, taun dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat. Maka jangan salah kalau kita menemukan pada hari ini adalah penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya. Stroke umpamanya, jantung, liver, dan banyak penyakit-penyakit lain yang belum lama kita tinggalkan adalah penyakit corona yang menghebohkan dunia. Itu adalah penyakit-penyakit baru yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekejian, di mana kita banyak meninggalkan sholat, padahal Allah sudah mengingatkan kita bahwa sholat itu adalah dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebabnya, walam yankusul mikyala wal mijan illa uhiju bis sinin wa siddatil maunah wa jawris sultani alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan yang susah, dan kejoliman pemerintah yang berkuasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita saksikan salah satu contoh yang kecil saja, mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Sehari-hari kita memakai gas LPG, ukurannya adalah 3 kg. Pada hari ini boleh Bapak pulang dari sholat Jumat hari ini, timbang yang masih utuh, itu isinya adalah 2,7 on, 2 kilo 7 on. Artinya 3 on sudah dikurangin dari timbangan yang seharusnya 3 kilo. Bahkan ukuran-ukuran yang lain, semen 40 kilo umpamanya, itu tidak ada 40 kilo. Atau kayu yang berukuran 4x6, tidak ada 4x6, dan lain sebagainya, banyak dilakukan pada orang hari ini. Dan ini adalah menimbulkan paceklik atau gagal panen atau kemarau panjang yang menimpa umat manusia pada hari ini, atau kehidupan yang susah. Bayangkan, peredaran uang pada hari ini beredar pada orang-orang menengah ke atas, sedangkan menengah ke bawah beredar duitnya sampai dengan kucek. Itu duit itu saja yang beredar di masyarakat kecil. Karena kehidupan susah kita alami pada hari ini. Dan yang ketiga adalah kejoliman pemerintah atau kejoliman penguasa. Pada hari ini harta milik kita banyak dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak, yang mestinya menjadi hak milik kita. Banyak terjadi di kampung-kampung, sawah ladang, gunung-gunung diambil orang lain yang bukan yang punya haknya. Yang sekarang mohon maaf banyak diambil oleh orang-orang Cina yang memberikan kepada BPN untuk mengeluarkan sertifikat agar sah menjadi milik mereka, padahal punya rakyat jelata, sekalipun mereka belum punya surat-surat resmi. Saudara-saudara kaum muslimin, itulah yang terjadi akibat daripada perbuatan kita melanggar daripada perbuatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebabnya adalah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samai walaulal bahaimu lam yumtaru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka menahan zakat hartanya kecuali hujan dari langit juga akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka.
Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kepada hewan-hewan peliharaan kita, tanaman-tanaman peliharaan kita. Karena mereka itulah penyebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan di muka bumi ini. Karena kita banyak melanggar aturan Allah, tidak mengeluarkan zakat 2,5%, merupakan haknya bagi fakir, miskin dan lain-lain, terdiri dari 8 asnaf. Saudara-saudara kaum muslimin, jika kita menahan zakat yang menjadi haknya orang lain, maka Allah pun akan menahan turunnya hujan, sehingga akan terjadi kemarau panjang. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Orang-orang tidak mengingkari janjinya kepada Allah dan janjinya kepada Rasulullah SAW, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian dari harta mereka yang ada di tangan mereka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat terlalu banyak mengingkari janji kepada Allah, janji kepada Rasulullah SAW, janji kita kepada sesama manusia kita ingkari, maka Allah akan menyiksa kita, menjadikan musuh-musuh di antara sesama kita. Bahkan kita akan dikuasai oleh musuh-musuh di luar Islam, oleh orang-orang kafir, kalau kita sudah sering mengingkari janji. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa takhayyaru mimma anjalallahu ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama pemimpin-pemimpin negara atau masyarakat tidak menghukumi dengan menghukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menghukumi dengan kitabullah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hukum-hukum Allah mau ditenggelamkan di muka bumi ini, mau dihilangkan oleh orang-orang kafir terutama, bahkan dibantu oleh orang-orang yang beriman itu sendiri. Sekarang ini hukum Allah menjadi rancu, bahkan istilah-istilah di dalam Al-Quran menjadi buah kebencian di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh salah satunya istilah khalifah. Khalifah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dunia ini. Pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang protes, yang koreksi adalah malaikat, tetapi yang mengingkarinya adalah iblis lanatullah. Maka orang-orang yang mengingkari apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka pengikut-pengikut iblis laknatullah alaihim. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut-pengikut Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dan kita diselamatkan dan ditunggu di telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurbanil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.